Pagi ceria dan salam semangat untuk anak-anak Miss yang hari ini belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita tentang sekolah mingguku. Untuk anak-anak Miss yang kelas 6, Miss yakin dan percaya banyak di antara kalian yang masih di sekolah minggu. Walaupun beberapa di antaranya pasti merasa sudah terlalu besar untuk di sekolah minggu, sudah bisa masuk di ibadah orang dewasa. Hanya saja ingat, kalian masih usia anak sekolah minggu dan Miss berharap kita bisa ikut ibadah sekolah minggu. Untuk anak-anak Miss yang ada di rumah yang tidak bisa pergi ke gereja secara langsung untuk beribadah, bisa beribadah bersama dengan Superbook. Nanti Miss akan sertakan linknya di deskripsi box. Jadi kalian bisa ikut ibadah dalam Superbook. Nah, untuk anak-anak Miss percaya hari ini kita semangat untuk belajar. Kita lanjutkan materi kita tentang sekolah minggu. Sekolah minggu adalah tempat untuk anak-anak berkumpul dan beribadah. Jadi anak-anak yang beribadah juga memiliki rentang usia yang berbeda-beda. Biasanya anak-anak akan dikelompokkan untuk menerima firman Tuhan sesuai dengan rentang usia mereka. Walaupun beberapa sekolah minggu tidak melakukannya karena jumlah anak yang mungkin tidak melakukannya. Nah, di dalam sekolah minggu kita biasanya beribadah memiliki ritual ibadah. Pertama, puji-pujian. Setelah puji-pujian, mungkin kita ada sedikit games atau icebreaker. Kemudian kita ada mendengarkan firman Tuhan. Ada mungkin beberapa gereja yang melakukan ujian penyembahan kepada Tuhan. Walaupun berbeda-beda pola, tata cara ibadahnya, tapi semuanya sama, yaitu ada puji-pujian, ada mendengarkan firman Tuhan, dan ada berdoanya. Nah, untuk di zaman perjanjian lama juga melakukan hal yang sama. Jadi di zaman perjanjian lama ada seorang imam yang bernama Safan. Dia membacakan firman Tuhan atau hukum Taurat kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan yang ada di sana. Kemudian ketetapan ini disampaikan juga kepada raja, agar raja juga mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu Miss, kenapa anak-anak sekolah minggu juga perlu mendengarkan firman Tuhan? Karena sejak dari usia kalian masih anak-anak, sejak masih masa muda, hati kita perlu mengenal firman Tuhan. Hati kita harus tahu ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Kita harus mengenal mana jalan kehidupan dan mana jalan kematian. Kita harus bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Kita harus bisa membedakan mana keinginan daging dan mana keinginan Tuhan. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena Tuhan punya rencana pribadi yang indah untuk setiap kita. Kalau kita tidak mengetahui keinginan Allah, kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, maka kita bisa keluar dari jalan yang telah Tuhan sediakan. Jadi, seharusnya Tuhan menyediakan berkat kepada kita, kita mungkin bisa menerima kutuk. Karena apa? Kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih memilih jalan dosa daripada jalan kebenaran. Nah, untuk bisa membedakannya, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita hanya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar melalui pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, untuk hari ini sampai di sini video kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.